Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video pembahasan soal untuk buku soal-soal Kiat Sukses USDA 2021 mata pelajaran IPA terbitan Kabupaten Gunung Kidul, paket 3. Soal nomor 1. Perhatikan gambar pengukuran jangka sorong berikut ini. Panjang baku tersebut adalah jangka sorong punya dua skala, yaitu skala utama yang besar dan skala nonius yang kecil yang bisa digeser-geser disesuaikan dengan panjang benda yang mau diukur atau diameter benda yang mau diukur. Kita baca dulu skala yang terbaca pada skala utama, yaitu skala atau garis skala yang berada sebelum 0 nonius. Nah, ini nonius, ini 0 noniusnya. Yang kita baca adalah tepat sebelum 0 nonius, berarti ini ya. Nah, jadi untuk skala utama terbaca 1,1 dalam satuan sentimeter. Kalau sudah, kita baca skala yang terdapat pada skala nonius dengan cara cari angka pada nonius yang garis skalanya itu berhimpitan dengan skala pada skala utama. Jadi misalnya ini kita lihat nomor 1. Nomor 1 kita lihat ke atas. Nah, di sini tidak ada garis skala yang benar-benar lurus dengan nomor 1. Jadi bukan 1, 2 juga bukan. Nah, kita cari angka lainnya. Nah, di sini ada nomor 6 sama nomor 7. Kalian bandingkan nomor 7 itu yang nonius agak geser ke sebelah kiri ya. Jadi, yang paling lurus dengan skala pada skala utama adalah yang angka 6. Jadi, kita dapatkan data 0,06 cm sesuai dengan angka yang garis skalanya tepat lurus dengan skala utama. Oke, jadi kita dapat angka 0,06 cm. Kita jumlahkan dengan data dari skala utama yang tadi. 1,1 ditambah 0,06 sama dengan 1,16 cm. Ingat, jangka sorong masih memakai satuan centimeter. Nah, dilihat dari pilihan gandanya, di sini memakai satuan milimeter. Berarti konversikan dari sentimeter menjadi milimeter dikali 10. Jadi 1,16 kali 10 sama dengan 11,6 mm. Nomor 2, seorang siswa mengamati benda dengan sifat-sifat sebagai berikut. Susunan molekulnya teratur, letak molekulnya sangat berdekatan, gaya tarik antara molekul sangat kuat, dan gerak molekulnya hanya bergetar pada kedudukannya. Berdasarkan sifat-sifat zat tersebut dapat dikelompokkan dalam zat. Nah, ayo dari ciri-ciri ini, zat yang dimaksud apakah zat padat, cair, atau gas? Nah, ini gampang ya. Jadi susunan molekulnya teratur, letaknya sangat berdekatan, gaya tarik antar molekulnya sangat kuat, dan molekulnya hanya bergetar pada kedudukannya. Itu merupakan sifat zat yang berwujud padat. C. Soal nomor 3, ini tentang kalor. Surya memanaskan 100 gram zat X dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius, memerlukan kalor sebesar 13.800 Joule. Surya ingin mengetahui zat X tersebut, dan dia memperoleh data kalor jenis beberapa zat seperti tabel di bawah ini.
Jadi di sini kamu dikasih data beberapa zat berdasarkan kalor jenisnya. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan jenis zat X adalah. Nah, berarti zat X tadi apakah air, alkohol, atau yang lainnya? Bisa menyimpulkan jenis zatnya jika kamu mengetahui kalor jenis zatnya. Nah, tugas kamu adalah mencari berapa kalor jenis zat yang dimaksud. Pakai rumus apa? Jadi di sini ada data perubahan suhu kan? Berarti pakai rumus kalor yang mengalami perubahan suhu, yaitu H sama dengan M kali C kali delta T. H-nya kalor, di sini sudah dikasih tahu ya, 13.800. Masanya 100 gram. Jangan lupa jadikan kilogram menjadi 0,1. Kemudian C ini kalor jenisnya. Nah, ini yang kita cari. Kemudian delta T perubahan suhu. Nah, suhu berubah dari 20 menjadi 80, berarti perubahan suhunya 60. Tinggal kamu cari selisihnya saja. Kita masukkan ke dalam rumus tadi ini ya. Kemudian kita cari C-nya. C-nya di sini di kanan, jadi 0,1 sama 60-nya. Kamu pindah ruas ke ruas lainnya. Nah, ini kita sudah balik, C-nya jadi yang kiri. Berarti yang 13.800 dibagi 0,1 kali 60-nya ditaruh di ruas kanan. Nah, kamu hitung 0,1 kali 60 ini ketemunya 6, berarti 13.800 dibagi 6 sama dengan 2.300 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, zat yang memiliki kalor jenis 2.300 adalah, kamu cari di tabel. Nah, ini ternyata berarti jenis zat yang dimaksud adalah alkohol. A. Soal berikutnya nomor 4. Di antara zat-zat di atas yang termasuk dalam campuran ditunjukkan nomor. Di sini ada air. Air itu bukan campuran melainkan senyawa. Besi itu unsur. Udara ini campuran dari beberapa jenis gas, kemudian ada debu, ada zat cair yang berbentuk titik-titik air. Kemudian yang nomor 4 ini juga campuran sebelum disuling menjadi minyak ya, atau menjadi bahan bakar bensin dan lain-lain. Kemudian soda kue ini senyawa. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya udara dan minyak bumi 3 dan 4. Soal nomor 5, perhatikan gambar ketikan tiker timer berikut. Jenis gerak bendanya apa? 1, 2, 3 berturut-turut. Untuk nomor 1 di sini ketikannya sama jaraknya, berarti gerak yang dimaksud adalah GLB, gerak lurus beraturan. Nomor 2, hasil dari gambar ketikan tiker timer. Di sini tertera titiknya rapat, kemudian semakin merenggang, arahnya ke kanan. Nah, jangan lupa ketikan tiker timer jenis gerakannya adalah kebalikan dari tetesan oli. Jadi kan kita lebih gampang membacanya jenis GLBB itu dari tetesan oli ya. Jadi kalau sedang rapat berarti kendaraannya itu sedang melaju lambat, kalau renggang itu sedang melaju cepat. Nah, kalau yang ini jika kita misalkan ini tetesan oli, berarti kan gerakannya semakin cepat ya, atau GLBB dipercepat. Nah, kalau tiker timer kan kita balik dari kanan ke kiri. Jadi kalau dari kiri ke kanan ini GLBB dipercepat, untuk
tetesan oli, maka untuk ticker timer, gambar seperti ini dari rapat ke renggang ini merupakan gerakan GLBB diperlambat. Nah, untuk yang nomor 3, titiknya dari renggang, terus semakin lama semakin rapat. Nah, kalau tetesan oli kan ini semakin lambat ya, atau GLBB diperlambat. Tapi kalau ticker timer kebalikannya, dari renggang ke rapat, hasil ketikan ticker timer menunjukkan bahwa gerakannya adalah GLBB dipercepat. Jadi berturut-turut jawabannya GLBB diperlambat, GLBB dipercepat. Ini jawabannya B. Soal nomor 6 tentang energi potensial dan energi kinetik atau perpaduannya energi mekanik. Perhatikan gambar bola dilempar ke atas berikut. Massa bola 0,5 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Pernyataan yang berkaitan dengan bola yang dilempar ke atas tersebut antara lain, nah kita pegang prinsip jika ada gerakan seperti ini, bahwa di titik paling atas, dalam hal ini titik C, pada titik C energi potensialnya adalah yang maksimal karena hanya yang paling tinggi yaitu 12 meter. Sedangkan EK tepat di titik C adalah 0 karena sedang berhenti, jadi tidak ada kecepatannya. Kecepatannya 0, berarti EK-nya juga 0. Sedangkan di titik yang paling rendah, tepat di titik A, di sini EP-nya 0 karena tidak ada ketinggiannya kan. Nah, EP-nya 0, sedangkan EK-nya maksimal, energi kinetiknya maksimal. Diingat-ingat, energi mekanik itu di setiap titik sama. Jadi EMC sama dengan EMB sama dengan EMA. Energi mekanik di titik C sama besarnya dengan energi mekanik di B, sama besarnya energi mekanik di A. Coba kita analisis 4 pernyataan berikut ini. Yang nomor 1, energi kinetik bola ketika berada di B sebesar 15 Joule. Jadi energi kinetik di sini apakah benar 15 Joule? Ingat, energi kinetik punya rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Tetapi kita tidak punya V, kita tidak punya kecepatan bolanya. Berarti kita harus pakai rumus menggunakan bantuan energi mekanik. Jadi kita punya bantuan EM di titik B itu kan sama saja dengan EM di titik C. Nah, karena nanti di titik C EK-nya 0, maka kita bisa cari EK-nya. Kita cari dulu EMC. Kenapa? Karena yang kita punya data yang lengkap. Nah, EMC-nya didapat dari EPC ditambah EKC. Oke, jadi diingat-ingat energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik. Kalau yang ditanya EMC ya berarti EP sama EK di sini. Untuk EP kita pakai rumus M kali G kali H. Sedangkan EK-nya 0. Nah, EK 0, ingat-ingat EK-nya di titik teratas memang 0 karena kecepatannya 0 atau sedang diam. Kita masukkan datanya, masanya tadi 0,5, G-nya 10, H-nya 12. Nah, di sini A ke B 9, B ke C 3. Jadi kita jumlahkan 12 meter. Kamu kalikan, ketemunya 60 Joule. Nah, EM di setiap titik sama kan? Berarti EMC-nya 60 Joule, berarti EMB di sini juga 60 Joule.
Nah, kita bisa pakai untuk mencari EK di B. Masih sama dengan EP ditambah EK, namun dalam hal ini kita pakai titik B. Untuk EMB-nya tetap 60 ya, karena tadi sama. Terus sama dengan EPB-nya kita hitung lagi, M kali G kali H. Hanya kita pakai yang 9 karena ketinggian B itu 9. EKB-nya kita cari. Kita masukkan datanya, M-nya tadi 0,5, G-nya 10, H-nya 9. Nah, ini perkaliannya dihitung, ketemunya 45. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa cari EKB. EKB sama dengan 60 dikurangi 45, sama dengan 15 Joule. Baik, berarti EKB di sini benar sebesar 15 Joule. Kemudian yang nomor 2, energi kinetik terbesar ketika bola berada di C sebesar 60 Joule. Titik C, nah EK-nya 0, bukan terbesar, jadi nomor 2 salah. Nomor 3, energi kinetik semakin kecil ketika benda bergerak dari A ke C. A ke C ketika bola dilempar naik itu kan semakin lambat ya, karena melawan gaya gravitasi. Berarti semakin kecil, benar energi kinetiknya semakin kecil. Nomor 3 juga benar pernyataannya. Nomor 4, energi potensial terbesar ketika bola berada di C sebesar 60 Joule. Energi potensial yang paling besar di C, benar ya, EP-nya maksimal sebesar 60 Joule. Nah, kita tadi juga sudah ngitung nih di EPC ini nih. EPC sama dengan M kali G kali H. Ini tadi ketemunya 60 Joule ya. Nah, nomor 4 juga benar. Jadi untuk nomor 6 jawabannya 1, 3, dan 4 B. Nomor 7, perhatikan gambar gerhana bulan berikut. Terjadinya gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian ditunjukkan oleh posisi bulan terletak di nomor. Baik, untuk gerhana bulan total itu letaknya bulannya harus di umbra. Sedangkan bulan sebagian ini bulannya itu terletak tidak tepat di umbra, tetapi di bagian penumbra. Umbra itu bayangan gelap yang menghalangi bulan, sehingga bayangan ini menutupi penampakan bulan dari bumi. Nah, jika seluruh bulan itu berada di umbra, berarti bulan tidak akan terlihat dari bumi. Sedangkan kalau bulannya sedang berada di penumbra, ada sebagian bulan yang terlihat dari bumi. Jadi kalau penumbra itu daerah yang berada di sekitar umbra, berupa bayangan yang samar. Nah, untuk kembali ke soalnya, jadi gerhana bulan total itu seharusnya bulannya letaknya di umbra. Nah, ini tidak kelihatan nomor 3-nya, jadi kemungkinan nomor 3-nya itu di sini, di bayangan umbra. Jadi untuk gerhana bulan total, bulannya letaknya di nomor 3, ya nggak kelihatan. Nah, yang gerhana bulan sebagian itu letaknya kalau nggak di 2, ya 4. Jadi kita coba lihat urutannya. Yang pasti yang disebutkan pertama itu nomor 3. Nah, ini 3 dan 4 C. Soal nomor 8 ini tentang gelombang transversal. Berdasarkan gambar, periode, amplitudo, dan cepat rambat gelombang tersebut adalah. Oke, kita cari periode. T sama dengan T dibagi N. T kecil itu waktu, N-nya adalah jumlah gelombang. Dilihat dari gambarnya, waktu yang dibutuhkan oleh gelombang adalah berapa ini?
Jadi dari A ke B itu 0,75, B ke C itu menjadi 1,5, berarti ada penambahan 0,75 ya. Jadi setengah gelombangnya adalah 0,75. Di sini datanya cuma sampai D 2,25. Nah, kalau kita sampaikan di titik yang paling terakhir ditambahi setengah gelombang lagi, berarti 2,25 ditambah 0,75. Jadi waktunya adalah 3 sekon. Kita sampaikan ke ujung. Nah, untuk jumlah gelombangnya sampai ujung ada 1, 2. Jadi satu gelombang itu punya satu bukit dan satu lembah. Berarti di sini kalau sampai ujung adalah 2 gelombang. Kita masukkan ke rumusnya. T-nya 3, N-nya 2, berarti periodenya 3/2, atau kalau kamu bagi ketemunya 1,5 sekon. Untuk amplitudenya itu 2 cm. Dilihat dari mana? Nah, dari titik kesetimbangan menuju simpangan gelombang atau simpangan getaran yang paling jauh. Nah, di sini 2 cm kan? A ke puncak gelombang ada 2 cm, itu amplitudenya. Kemudian cepat rambat gelombang bisa kamu gunakan rumus V sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya 12. Dapat dari mana? Lambda itu panjang gelombang atau panjang satu gelombang. Di sini ada angka 6 cm. Nah, 6 cm ini kan setengah gelombang ya. Berarti satu gelombangnya tambah 6 lagi 12. Jadi lambdanya 12 cm. Dibagi T. T besar itu tadi periodenya adalah 1,5. Jadi 12 dikali 1/1,5 atau 12 dibagi 3/2. Ketemunya 8 cm per sekon. Jadi jawabannya yang mana? Nah, ini 1,5, 2, dan 8. C. Soal nomor 9 ini tentang listrik statis. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar. Bola konduktor P adalah kaca yang telah digosok dengan kain sutra, sedangkan 4 bola lainnya belum diketahui muatannya. Ketika bola-bola tersebut didekatkan, terjadi interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak seperti gambar di atas. Kesimpulan muatan listrik H, R, S, dan T adalah. Nah, kita coba cari tahu dulu masing-masing gambarnya. P adalah kaca yang telah digosok dengan kain sutra. Berarti nantinya kaca akan bermuatan positif. Nah, P ini positif berarti itu ternyata tarik-menarik dengan R. Berarti R adalah bola konduktor yang muatannya negatif karena tarik-menarik. Kemudian di gambar 2, P sama T ini tolak-menolak. Tadi kan P-nya positif ya, berarti T itu juga bermuatan positif. Untuk gambar 3, P-nya masih positif, R-nya karena tertarik dengan P, maka R-nya adalah negatif. Untuk gambar 4, ini H dan S. Kita belum punya data baik H maupun S. Nah, ini kemungkinan ada kesalahan pembuatan soal. Jadi kita tidak bisa menentukan H dan S-nya muatan apa. Coba tanpa H dan S, kita bisa tidak menyimpulkan jawabannya apa. Jadi yang ditanyakan urutannya adalah H, R, S, T. H sama S ini kita tidak bisa menyimpulkan. Nah, sedangkan R sama T-nya bisa kita cari. R-nya tadi kan negatif.
Nah, berarti coba kita cari urutan kedua yang jawabannya negatif. Nah, ini kebetulan dari A sampai D yang urutan keduanya muatan negatif adalah hanya yang A. Nah, berarti ini ya sudah, kita jawab A saja. Jadi untuk yang R negatif, kemudian yang T tadi, T seharusnya kan positif. Nah, di sini urutan keempatnya positif. Nah, ini sudah cocok. Nah, jadi ini yang nomor 9 kita jawab saja A. Karena ini kayaknya ada kesalahan pembuatan soal, karena H dan S kita tidak bisa tentukan muatannya apa. Nomor 10, batang besi AB ikut menjadi magnet dengan jenis kutub seperti pada gambar, karena didekatkan dengan batang baja PH yang merupakan magnet buatan. Jadi PH ini adalah magnet buatan, kemudian didekatkan dengan AB, si AB ini akan menjadi magnet pula secara induksi. Ini tulisannya kayaknya kebalik ya, jadi yang PH ini baja, yang AB ini besi. Nah, setelah didekatkan, AB ini kutubnya seperti ini, yang atas U, yang bawah kutub S. Berarti PH kutubnya yang bawah S, yang atas U. Atau P sebagai kutub utara, H sebagai kutub selatan. Cara pembuatan magnet batang PH yang benar adalah, nah berarti dari keempat pilihan ini kita cari mana yang P-nya kutub utara, H-nya kutub selatan. Kita mulai dari yang A. A ini dibikin dengan cara menggosok. Nah, kalau kita lihat anak panahnya di sini, ini tidak jelas anak panahnya mengarah kemana. Kemudian yang ini mengarahnya ke kanan, terus sebelahnya ini mengarahnya ke kiri. Padahal untuk penggosokkan itu harus searah, jadi tidak boleh bolak-balik. Jadi kalau dari P ke H, ya P ke H terus, atau dibalik dari H ke P, ya H ke P terus. Nah, kalau ngelihat dari panah ini kok tidak searah. Jadi untuk yang PH opsi A ini tidak akan menjadi magnet. Kita lanjut ke B. Nah, untuk B ini menggunakan elektromagnet. Jadi ini pakai kaidah tangan kanan. Kita cari arah arusnya dulu. Ini arah arusnya ke kanan ya. Kalau arah arusnya ke kanan, ini naik, berarti yang belakang ini naik. Maka kalau kamu pasang tangan kananmu, empat jari kamu itu masuk di bagian belakang batang, terus menggenggam, maka nanti jempolnya akan berada di sebelah kanan. Jempol menunjukkan arah kutub utara. Jadi H-nya ini nanti akan menjadi kutub utara, sedangkan P-nya kutub selatan. Nah, kebalik ya, yang diminta P-nya yang utara. Jadi B ini bukan. Kemudian yang C, ini arah arusnya ini ke kanan, kemudian ke atas. Di depan PH ini naik. Genggam memakai tangan kananmu, keempat jari kamu ini di depan PH dulu, kemudian menggenggam. Maka nanti tangan kanan, jempol tangan kanan akan mengarah ke kiri, berarti nanti P-nya kutub utara, H-nya kutub selatan. Nah, untuk yang C ini sementara sudah sesuai ya. Untuk nomor 10 ini P-nya utara, H-nya selatan. Nah, ini jadi jawabannya nanti C. Sedangkan B-nya tadi sudah salah. Kemudian yang D, ini arah arusnya ke kiri, kemudian ke atas. Yang belakang PH ini ke atas. Letakkan jari-jari kananmu, keempat jari kananmu ini di belakang PH, kemudian genggamkan, maka jempolnya nanti akan ada di
kanan, berarti hi-nya menunjukkan utara. Nah, ini juga kebalik. Jadi tetap jawabannya tadi yang C. Untuk pembahasan nomor selanjutnya, tunggu di video berikutnya.